Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, keimanan, Islam, sehingganya kita masih bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini bermanfaat, membawa berkah, diridhoi oleh Allah, menambah iman, takwa, menambah ilmu yang bermanfaat, pemahaman, nantinya mudah kita amalkan dan mudah-mudahan menjadi keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari tafsir As-Sa'di pada bagian surah Al-Mu'minun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Mu'minun ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-49. Surah Al-Mu'minun ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-49. As-Sa'dinya dipencet. Ya tadi itu sudah bawah tadi, ke bawah, kanan, terus kanan lagi. Nah itu. Baik, kita sudah sampai tentang kisah Nabi Musa beserta saudaranya Harun menghadapi Fir'aun yang zalim, durhaka. Telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bagaimana keras hatinya Fir'aun dan bala tentaranya yang tetap di dalam kekufurannya setelah nyata-nyata jelas mukjizat tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada Musa, yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Harusnya tanda-tanda kebesaran Allah tersebut, mukjizat tersebut memaksa hati-hati manusia untuk beriman kepada Allah, harusnya. Tapi masih saja Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya yang masih
ya, kufur dan durhaka, tidak mau percaya, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Meskipun mukjizat Nabi Musa ini bukan mukjizat yang kecil, ya, merubah tongkat menjadi ular, kemudian tangannya bercahaya. Kemudian tidak selesai di situ, ada tanda-tanda yang totalnya semuanya tis'a ayatin, 9 ya, ditambah dengan 7 ditambah dengan 2 tadi, totalnya 9 tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, supaya Fir'aun dan orang yang bersamanya itu beriman, ya. Telah dijelaskan tentang belalang, kutu, katak, darah, angin topan, paceklik yang menimpa orang-orang Kipti saat itu, orang-orang Mesir, yakni masyarakatnya Fir'aun, tapi tidak menjadikan mereka beriman kepada Nabi Musa. Malah Fir'aun menghasut, ya, Fir'aun beserta pembesarnya yaitu Haman, ya, menghasut orang-orang Kipti untuk tidak percaya kepada Musa. Kenapa? Karena Musa dan Bani Israel, ya, karena memang Musa lahir dari Bani Israel. Ini di Mesir, di Kipti, itu merupakan kasta terendah saat itu, ya. Di Bani Israel itu pendatang, ya. Sedangkan kaum Kipti ini penduduk aslinya. Bani Israel itu yang sering ditindas. Bani Israel ini yang, ya, sering dijadikan budak, ya, disuruh-suruh, ya, bekerja, membangun pekerjaan yang berat dalam kerajaan Fir'aun, disiksa, tidak dibayar, tidak diberikan upah, ya. Bahkan ketika terdengar akan lahirnya dari Bani Israel, itu seorang yang nanti akan menggulingkan kerajaan Fir'aun, maka Fir'aun tidak segan-segan membunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel. Saking kejamnya Fir'aun, penindasan Fir'aun terhadap Bani Israel ini sangat besar sekali. Oleh karenanya ketika muncul nabi dari Bani Israel, dan Musa ini dari Bani Israel, ibunya Yukabat ini dari Bani Israel, maka Fir'aun mengatakan, ya, pada pembahasan yang lalu, ya, wa qaumuhuma ay banu Israil lana abidun, ya, Bani Israel itu adalah budak-budak kami, ya. Ya. Kenapa kita harus ikut budak-budak kami, ya? Jadi Bani Israel ini termasuk kasta yang rendah, sehingga Fir'aun itu dan orang-orang yang bersamanya itu enggan mau beriman kepada Musa, karena Musa ini dari Bani Israel, dianggap, ya, budak. Nah, sampai pembahasan kita kemarin sampai kalimat fa kaifa nakunu tabi'ina. Ininya belum hidup, ya. Bermasalah lagi. Nah, kemarin kalau nggak salah yang coklat itu dicolokkan ke sana. Enggak. Kemarin kalau nggak salah yang coklat itu dicolokkan ke sana. Enggak.
Sudah benar kayak gitu. Siapa yang mau baca silakan. Fa kaifa nakunu tabi'ina. Sudah ketemu? Fa kaifa nakunu tabi'ina ba'da an kunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa kaifa nakunu tabi'ina ba'da an kunna muttabi'ina. Wa kaifa yakunu haula'i wa masa'a alaina. Wa nadiru qawli qawli anu'minu laka wattaba'al wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradina badiya rabbi min al-ma'lumi anna hadha ayatuhu bidaf'il haqqi wa annahu takdzibu wa takdzibun wa mu'anatun. Wa lihada qala fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Fil gharqi fil bahri wa bani Israila yanzuruna wa laqad atayna Musa ba'dama ahlaka Allahu fir'auna wa khalaqat al-Israiliyya ma'a Musa wa tumakkinu fihi min iqamati amrillahi fihi wa syu'ara'i wa sya'a'irihi وعده الله أن ينزل عليه التوراة 40 ليلة فذهب بميقات ربه. قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ولهذا قال هنا لعلهم يهتدون أي بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب ويعرفون ربهم بأسمائه وصفاته. Baik. Barakallahu fiik. Fa kaifa nakunu tabi'ina. Ini kata Firaun dan pengikutnya yang setia, yang sama-sama kufur. Fa kaifa nakunu tabi'ina. Bagaimana kita ini menjadi pengikutnya Musa ba'da an kunna matsbu'in, setelah Musa dan pengikutnya itu adalah golongan yang dulu mengikuti kita. Bani Israil itu mengikuti Fir'aun, bukan Fir'aun yang mengikuti Bani Israil. Fa kaifa nakunu tabi'ina ba'da an kunna matbu'in. Bagaimana kita menjadi pengikut, Coba ditampilkan. Sudah. Sudah ketemu? Wa kaifa? Nah. Ya. Coba itu fa kaifa, ya, di atasnya lagi fa kaifa. Nah, itu. Nah, fa kaifa nakunu. Nah, barakallahu fi. Fa kaifa nakunu tabi'in. Fa kaifa, lalu bagaimana nakunu, kita menjadi, kata Fir'aun dan pengikutnya, tabi'in. Bagaimana kita menjadi tabi'in, pengikutnya Musa? Bagaimana kita menjadi pengikutnya Musa? Ba'da an kunna matsbu'in, setelah kita dulu menjadi pemimpin yang diikuti. Kita dulu diikuti, masa sekarang ikuti Musa dan Bani Israil? Bani Israil itu dulu ngikuti kami, masa sekarang kami
ngikuti Bani Israil, ngikuti Musa. Wa kaifa yakunu haula'i ru'asa'u alaina? Bagaimana mungkin yakunu haula, mereka itu menjadi ru'asa, menjadi pemimpin alaina, atas kami. Jadi ini kecongkakan Fir'aun dan pengikutnya. Ya. Fir'aun ini tidak mau dipimpin, maunya mimpin. Ya. Fir'aun ini tidak mau dipimpin oleh Musa dan Bani Israil. Mungkin dikiranya setelah mengikuti ajaran Musa, Fir'aun merasa dipimpin. Padahal ajaran yang dibawa oleh Musa bukan merebut kepemimpinan, hanya mengajarkan Islam yang benar, menyembah hanya kepada Allah. Itu saja. Hanya saja perasaan Fir'aun dan pengikutnya itu nanti kalau sampai dia mengikuti Musa, itu otomatis Musa yang jadi ru'asa, Musa dan Bani Israil yang jadi pemimpin. Itu dikira oleh Fir'aun dan pengikutnya. Wa nadhiru qaulihim, dan serupa ucapan mereka itu qaula qaumi Nuh, seperti ucapannya kaumnya Nabi Nuh. Jadi ucapannya Fir'aun dan orang kafir yang bersamanya itu persis atau mirip atau serupa dengan ucapannya kaumnya Nuh yang enggak mau beriman kepada Nabi Nuh. Apa ucapan kaumnya Nabi Nuh? Anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Ini kata kaumnya Nabi Nuh. Anu'minu laka, apakah kita akan beriman kepadamu wahai Nuh, wattaba'aka al-ardhalun, sedangkan orang-orang yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang ardhalun, orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Rata-rata memang pengikutnya Nabi Nuh itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Jadi petinggi-petingginya dari kaum Nabi Nuh itu enggan mengikuti Nabi Nuh. Alasannya apa? Wattaba'akal ardhalun, pengikutmu itu orang-orang yang rendah. Ini sama dengan apa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW di awal dakwah. Yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW rata-rata adalah didominasi budak-budak, orang-orang miskin, lemah, sehingga seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang besar Quraisy itu enggan masuk Islam. Karena nanti kumpul sama Bilal, kumpul sama orang-orang miskin gitu. Itu adalah kecongkakan dan menandakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang menyamaratakan kedudukan manusia, tidak membeda-bedakan siapa itu raja, siapa itu budak. Jadi kita disatukan dengan Islam itu sendiri, dan yang menentukan tinggi derajat kita di sisi Allah adalah takwa kita, bukan jabatan kita. Nah, Fir'aun seandainya dia beriman, sama saja seperti pengikutnya Nabi Musa yang lain. Seandainya dia beriman, sama kedudukannya di sisi Allah, tidak dibeda-bedakan. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh orang kafir. Orang kafir itu tidak mau dengan penyamarataan seperti itu. Jadi mereka inginnya itu berkasta, ada kasta-kasta. Maka kasta itu bukan ajaran Islam. Kasta itu bukan ajaran Islam. Kalau di lingkup Islam ada kasta, itu berarti mengikuti ajarannya Fir'aun. Mengikuti ajarannya Fir'aun. Tidak ada Islam mengajarkan kasta. Kita lanjutkan. Jadi ucapannya Fir'aun dan pengikutnya kepada Musa itu persis atau mirip dengan ucapannya kaumnya Nuh kepada Nabi Nuh. Anu'minu laka wattaba'akal ardhalun,
apakah kita akan beriman kepadamu wahai Nuh, padahal yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang ardalun, orang-orang yang hina. Wa ma naraka ittaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi. Ya, ini katanya kaumnya Nuh ya. Dan kami tidak melihatmu, orang-orang yang mengikutimu itu, illal ladzina hum aradiluna, kecuali orang-orang yang aradiluna, orang-orang yang hina di antara kami, orang-orang rendah, badiyar ra'yi, yang gampang percaya. Ini katanya kaumnya Nabi Nuh yang petinggi-petingginya itu. Jadi dianggap yang ngikuti Nabi Nuh, yang beriman kepada Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang aradil, orang-orang rendahan, dan juga badiyar ra'yi, orang yang lekas percaya, gampang percayaan, ya, gampangan di dalam percaya. Ya. Nah, barakallahu fiik. Ini adalah alasan saja dari pembangkang terhadap keimanan. Ya. Padahal ini adalah tuduhan dusta. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dianggap sebagai badiyar ra'yi, orang yang lekas percaya. Ya. Bukan badiyar ra'yi, bukan orang yang lekas percaya, tapi mereka itu mendapatkan taufik dari Allah. Ya. Jadi orang yang beriman mendapatkan hidayah itu bukan orang yang badiyar ra'yi, tapi orang yang hatinya lembut. Ya. Orang yang hatinya bersih, sehingga Allah berikan petunjuk kepadanya. Sedangkan mereka yang tidak mau beriman itu, mereka lah yang keras hati. Ya. Tapi di masa Nabi Nuh sudah ada ucapan seperti ini. Orang yang mengikuti Nabi Nuh dikatakan badiyar ra'yi, orang yang gampang percaya. Sama seperti di zaman kita sekarang, orang yang mengikuti kebenaran kira kamu itu gampang percaya. Kamu itu gampang percaya, jangan gampang percaya. Nah, badiyar ra'yi, istilah badiyar ra'yi ini sudah ada dari masa Nabi Nuh dulu. Ya. Pengikutnya Nabi Nuh dibilang badiyar ra'yi. Minal ma'lumi anna hadza la yasluhu li daf'il haqqi. Ya, sudah maklum anna hadza, bahwasanya hal yang seperti ini la yasluhu, tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dipakai lidaf'il haq, untuk menolak kebenaran. Ya. Alasan-alasan seperti ini, alasan kamu ngapain beriman? Yang beriman itu orang-orang rendahan, itu orang-orang yang gampang percaya. Ini bukan alasan yang diterima, tidak bisa dipakai untuk menolak kebenaran. Tidak bisa dipakai untuk menolak kebenaran. Ya. Jadi kebenaran itu bukan masalah siapa yang mengikuti, ya. Bukan masalah siapa yang mengikuti, tapi kebenaran itu sendiri sudah mengandung kebenaran. Ya. Adapun awalnya diterima oleh orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, itu adalah proses. Ya. Siapa yang terlebih dahulu mendapatkan hidayah. Jadi bukan alasan satu yang dibawa itu adalah benar ataukah batil, ya. Terus kalau pengikutnya orang-orang miskin, orang-orang lemah, berarti ajarannya salah. Ini tidak benar. Ya. Terus kalau pengikutnya banyak rata-rata orang kaya, orang-orang punya jabatan tinggi, terus benar ajarannya? Tidak sama sekali. Jadi kata Syekh Sa'di, ya, minal ma'lum anna hadza la yasluhu li daf'il haq. Alasan yang model seperti ini tidak dibenarkan untuk menolak kebenaran. Wa annahu takdzibun. Ya, ini hanya takdzib, pendustaan, wa mu'anadatun, dan penentangan. Ya. Walihadza qala fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Oleh karenanya pada ayat selanjutnya Allah berfirman fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Ini kembali ke ceritanya Nabi Musa. Fakadzabuhuma, mereka mendustakan keduanya, yakni Musa dan Harun. Fakanu minal muhlakin, sehingga mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. Bagaimana
Fir'aun dan bala tentaranya itu dibinasakan fil gharqi fil bahri, dengan ditenggelamkan ke lautan. Wa banu Israil yanzurun, saat itu Bani Israil pengikutnya Musa menyaksikan dengan mata kepala mereka. Ya. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena nanti Bani Israil ini meskipun jadi pengikutnya Musa, tapi banyak membangkang kepada Musa ya. Jadi Bani Israil ini ya adalah kaum yang beriman, tapi juga kaum yang banyak membangkang, bahkan ada yang sampai ya kembali kepada kekufuran ya. Bani Israil saat itu menyaksikan ya, kebesaran Allah, ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya ya. Bani Israil yang turun, mereka melihat bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan. Dan Fir'aun itu jasadnya tidak dihancurkan ya, hanya tenggelam tapi tidak hancur jasadnya untuk Fir'aun, khusus Fir'aun, dan diabadikan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Dan sampai saat ini ya, jasadnya masih kita dapati ya, menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya apa yang terjadi zaman dulu itu benar-benar terjadi, benar-benar ada, bukan hoax, bukan fiksi, bukan cerita dongeng belaka. Bahwasanya dulu pernah ada ya, dan benar-benar ada ya, manusia yang mengaku Tuhan seperti Fir'aun itu, untuk menjadi pelajaran untuk umat-umat setelahnya. Nah, walaqad ataina Musa, dan sungguh telah kami berikan kepada Musa, ba'dama ahlakallahu Fir'aun, setelah ya Allah binasakan Fir'aun. Jadi Fir'aun sudah tamat, sudah selesai. Pertarungan antara Musa dan Fir'aun sudah hatam, sudah selesai ya. Jadi kalah Fir'aun ya, kalah dengan Nabi Musa. Karena apa? Nabi Musa ditolong oleh Allah ya. Sudah Fir'aun sudah selesai ya. Kemudian Allah berikan kepada Musa wa khallasa asy-sya'ba al-Israili ya, yang saat itu asy-sya'b al-Israil, bangsa Israel itu diselamatkan oleh Allah ma'a Musa, bersama Musa. Wa tamakkana hina idzin min iqamati amrillahi fihim ya, untuk selanjutnya menegakkan perintah Allah terhadap mereka. Wa izhari sya'airihi, dan menampakkan syiar-syiarnya. Wa adahullah an yunzala alaihi Taurah, Allah janjikan kepada Musa diturunkan kepadanya Taurat, kitab Taurat, sebagai ya ajaran bagi Bani Israel ya. Berapa hari Musa mendapatkan Taurat itu? Arba'ina lailatan, 40 hari. Fadhahaba limiqati rabbih ya, dia pergi untuk menepati waktu pertemuan dengan Rabb-nya. Jadi 40 hari itu Musa pergi untuk mendapatkan Taurat ya. Setelah Fir'aun ditenggelamkan, Musa pergi selama 40 hari meninggalkan kaumnya, dan kaumnya diamanahkan kepada Harun ya. Setelah 40 hari ya, Musa mendapatkan kitab Taurat ini. Taurat ini berisi apa? Berisi tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, serta ajaran-ajaran yang harus ya dikerjakan oleh Bani Israel, menjadi ajaran-ajaran ya seperti Islam ini ya, ajaran yang lengkap dan sempurna ya, bagi apa? Bagi kaum Bani Israel. Qala Allah Ta'ala wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila. Allah berfirman, wa katabna lahu fil alwah, kami tuliskan ya untuk Musa itu fil alwah, pada al-alwah. Al-alwah itu kepingan-kepingan ya, kepingan-kepingan batu, lempengan-lempengan batu
ya, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, mau'izatan, yang berisi nasihat, wa tafsila, penjelasan, li kulli syai', terhadap segala sesuatu. Jadi ajaran-ajaran, ya, ajaran-ajaran Nabi Musa itu ditulis di al-alwah, kepingan-kepingan. Ya, ada kepingan batu, ada ya kepingan ya seperti kulit pohon dan yang semisalnya, al-alwah, ya, lauh. Walihada qala huna la'allahum yahtadun. Ya. Dikatakan di sini, ya, tujuannya la'allahum yahtadun, agar mereka itu tetap di dalam petunjuk. Ai bi ma'rifati tafasilil amri wan nahyi, dengan mengetahui penjelasan tentang perintah dan larangan, wa thawabi, ganjaran, wal iqabi, hukuman, wa ya'rifuna rabbahum bi asma'ihi wa sifatihi, dan dengan mereka mengetahui, ya, Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bi asma'ihi wa sifatihi, dengan asma, ya, dan sifat-sifatnya, dengan nama dan sifat-sifatnya. Ini baru ajaran yang lengkap. Ya, ini menjadi ajaran bagi Bani Israel, menjadi pedoman hidup. Adapun, ya, waktu sebelum, ya, sebelum Musa, sebelum Firaun itu tenggelam, itu ajarannya hanyalah tauhid secara umum saja, global saja. Ya, perintah untuk menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu belum sempurna. Tapi setelah Firaun tenggelam, ya, ajaran itu disempurnakan dengan kitab Taurat yang beliau dapatkan selama 40 hari, yang menjadi pedoman hidup bagi Bani Israel. Nah, dan ini Taurat ini bertahan sampai pada masanya Isa alaihissalam. Bahkan Isa sempat belajar Taurat, ya, ahli di dalam Taurat. Ya, sebelum Taurat itu mengalami banyak perubahan. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja dulu, ya. Pada ayat yang ke-50, ya, setelah ini insyaallah akan bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam secara singkat. Nah, kurang berapa menit? Kurang 10 menit. Tidak apa-apa, dibaca dulu ya ayatnya, ya. Setelah dibaca, diterjemahkan, kemudian kita tanya jawab aja, ya. Kita lanjut ke ayat yang ke-50, ya. Satu ayat saja, ya. Karena ayat 50 ini hanya berisi tentang cuplikan kisah Nabi Isa alaihissalam, yakni, ya, ibnu Maryam, ya, anaknya Maryam, yakni Isa alaihissalam. Ya, silakan dilihat ayat yang ke-50. Tampilkan. Baik. Pendek ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Baik, barakallahu fiik. Silakan dibaca terjemahnya.
Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai sesuatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, yaitu tempat yang tenang, ringan, banyak buah-buahan dan mata air yang mengalir. Baik, barakallahu fiik. Ya, untuk tafsirnya insyaallah pertemuan berikutnya ya. Mungkin ada pertanyaan, monggo, dari materi yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Monggo. Waalaikumsalam. Tentang materi tadi yang disampaikan Pak Ustaz, Nabi Musa menerima kitab Taurat yang dikenal dengan Ten Commandments itu Ustaz ya. Itu kan juga ada tentang ajaran tauhid. Ustaz juga menjelaskan Nabi Isa sempat belajar atau mempelajari. Dan kita juga mengenal, kita juga tahu orang Nasrani atau Nasrani juga berpuasa 10 Muharram ya, untuk memperingati Nabi Musa. Kalau memang benar Taurat itu memang mengajarkan tauhid, kenapa Nasrani itu tetap Trinitas itu Pak Ustaz? Jazakumullah. Baik, barakallahu fiik. Ya, pertanyaannya bagus. Ya, kesimpulannya adalah 3 agama ya, yakni Nasrani, Yahudi ya, dan Islam ini adalah agama samawi ya. Sebenarnya agama samawinya itu Islam itu sendiri ya, cuma kita menggunakan istilah yang diistilahkan oleh Allah dan Rasulnya, karena mereka itu ya lebih pasnya dikatakan Nasrani dan Yahudi setelah mereka berpaling dari ajaran Islam sendiri. Sebenarnya mereka itu muslimin, mereka itu dulu ya, semua para nabi itu muslimi, pengikutnya muslimi. Ya, kita ini muslim ya, Islam, agama mereka Islam ya. Jadi agama yang hanya bersandar penamaan agamanya itu kepada keselamatan, itu hanyalah Islam itu sendiri ya. Beda dengan Yahudi. Yahudi itu disandarkan kepada ya, anak keturunannya Yahuda ya. Hindu, Buddha itu dinisbatkan bukan kepada ajarannya, tapi kepada tempat, daerah. Nah, 3 rukun ini adalah agama samawi. Hanya saja 2 itu sudah mengalami perubahan. Akan tetapi dari segi ajaran ya, yang paling parah itu adalah Nasrani. Yang mengalami perubahan yang paling parah itu adalah Nasrani. Ajaran monoteisme ya, satu Tuhan itu di Yahudi masih terjaga. Mereka sendiri heran dengan apa yang ada pada saudara Nasrani. Mereka mengingkari. Mereka itu kalau sholat atau beribadah di masjid itu masih mau. Yahudi itu kalau beribadah di masjid masih mau. Tapi kalau beribadah di gereja tidak mau, karena ada patungnya. Mereka tidak mau dengan pagan. Itu bukan ajaran dari nenek moyang mereka ya. Ajaran Trinitas itu bukan ajaran Isa, bukan di Taurat tidak ada ya. Di perjanjian lama tidak ada, di perjanjian baru tidak ada. Trinitas itu hasil olah dari ya
ilmuwan mereka sendiri, ya, jadi ulama-ulama mereka sendiri, ketika dicek di Bible-nya mereka, cari satu ayat yang mengajarkan Trinitas, tidak ada. Jadi Allah Bapa, Maryam ibu, Isa anak, tidak ada di Bible sendiri, tidak ada. Ya. Malah yang ada di dalam Islam, itu bukan mengajarkan Trinitas, tapi menyalahkan Trinitas. Yang ada di lapangan, ya, mereka telah menyimpang dari ajaran Isa. Mereka telah melakukan apa tadi? Trinitas tadi, mempunyai pemahaman Trinitas tadi, sehingga dibantah oleh Islam. Sedangkan di ajaran Bible-nya itu sendiri tidak ada. Ya. Tadi pertanyaannya, kan Isa pernah mempelajari Taurat? Iya, tidak ada. Di Taurat tidak ada ajaran Trinitas. Terus dari mana? Dari pendeta-pendeta mereka yang merubah-rubah ajaran Isa. Dan paling bertanggung jawab dalam masalah perubahan ajarannya Nabi Isa adalah Paulus. Ya, adalah Paulus. Ya. Jadi Bible itu sebagian besarnya itu perubahan-perubahannya atau ajaran-ajarannya itu ajaran-ajarannya Paulus, yang dulu dia adalah seorang Yahudi dan ngakunya masuk Nasrani, tapi dengan niat buruk. Niat buruknya apa? Yang merubah ajarannya Isa. Tidak pernah Isa itu mengajarkan, ya, atau tidak pernah Isa itu mengatakan saya ini adalah Tuhan. Di dalam di dalam Bible itu tidak ada. Tidak pernah Isa mengatakan saya ini Tuhan. Tidak ada. Jadi tadi kalau ditanyakan Trinitas itu bagaimana, kok bisa ada Trinitas itu? Ya di Taurat tidak ada, diingkari oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dulu maupun sekarang. Jadi orang Yahudi yang masih murni dulu sampai orang Yahudi yang sekarang sudah terkontaminasi, itu pun masih mengingkari ajaran Trinitas itu dan ajaran paganis itu. Jadi ajarannya Yahudi itu masih monoteisme dan anti pagan. Itu yang ajaran mereka, tanpa patung, tidak nyembah patung. Ya, terlepas dari Yahudi itu ya sudah banyak banyak perubahan, penyimpangan, kesesatan. Tapi yang parah itu yang di Nasrani dibandingkan Yahudi dari segi ajarannya. Dari segi ajarannya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Monggo. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Dan kita akhiri, kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.